Nomor 10. Hutan yang mereka sebut rumah. Bagi kebanyakan orang, hutan hujan Amazon adalah tempat yang berbahaya. Dipenuhi jaguar, ular berbisa, laba-laba raksasa, katak beracun, dan hutan belantara yang seolah tak berujung. Namun bagi suku Waorani di Ekuador, hutan yang luas ini adalah rumah. Mereka telah tinggal di sini selama berabad-abad, bertahan hidup di salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi berkat pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit. Para pria pergi jauh ke dalam hutan untuk berburu monyet, pekari, burung, dan terkadang tapir menggunakan tombak kayu panjang atau sumpit tradisional. Mereka mengandalkan penglihatan yang tajam dan kemampuan luar biasa untuk membaca jejak hewan, ranting yang patah, serta suara hewan dari kejauhan. Sementara itu, para wanita mengumpulkan buah-buahan, kacang-kacangan, tanaman obat, dan merawat kebun yang dipenuhi singkong, pisang, ubi jalar, dan pisang raja. Singkong adalah tanaman terpenting mereka, digunakan untuk membuat roti pipi dan minuman fermentasi tradisional yang disebut chicha, yang dibagikan kepada anggota keluarga setiap hari. Anak-anak mulai mempelajari keterampilan bertahan hidup hampir sejak mereka bisa berjalan. Alih-alih belajar di ruang kelas, hutan hujan menjadi guru mereka. Mereka belajar memanjat pohon-pohon yang menjulang tinggi, mengenali buah yang dapat dimakan, membedakan ular dan serangga berbahaya, menangkap ikan di sungai-sungai terdekat, serta memahami suara berbagai jenis hewan. Para tetua juga mengajarkan tanaman mana yang dapat menyembuhkan luka, menurunkan demam, menghentikan pendarahan, atau mengobati sakit perut, pengetahuan yang telah menjaga kesehatan suku ini selama tak terhitung generasi. Suku Waorani percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan berada di atasnya. Berburu dilakukan dengan penuh rasa hormat, dan setiap hewan yang diambil dari hutan sangat dihargai karena membuang makanan dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Para pemburu sering menghabiskan waktu berjam-jam melacak mangsa dalam keheningan sebelum melakukan satu serangan yang tepat. Pemahaman mereka yang mendalam tentang hutan hujan memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang bahkan sulit dijalani oleh banyak orang luar selama 1 hari. Secara tradisional, keluarga Waorani tinggal di rumah-rumah komunal besar yang dibangun dari kayu palem dan daun-daun lebar. Tempat tinggal ini melindungi mereka dari hujan tropis yang lebat sekaligus memungkinkan udara segar bersirkulasi di iklim yang panas dan lembab. Beberapa keluarga sering berbagi rumah yang sama, memasak, makan, dan membesarkan anak bersama. Kehidupan komunitas yang erat ini membantu semua orang bertahan selama musim-musim yang sulit. Hutan hujan juga berfungsi sebagai apotek bagi suku Waorani. Mereka mengenal ratusan tanaman obat dan kulit pohon yang dapat meredakan rasa sakit, menyembuhkan infeksi, mengobati gigitan serangga, bahkan membantu orang pulih dari gigitan ular. Para ilmuwan menunjukkan minat besar terhadap pengetahuan tradisional ini karena diyakini mungkin mengandung penemuan medis yang penting. Sungai-sungai juga merupakan sumber kehidupan. Sungai menyediakan ikan, air bersih, dan jalur transportasi melalui hutan yang lebat. Banyak orang Waorani bepergian menggunakan kano yang dibuat dari batang pohon utuh, bergerak dengan tenang menyusuri jalur air sempit yang menghubungkan desa-desa yang tersembunyi di bawah rimbunnya kanopi hutan. Saat ini, kehidupan mereka sedang berubah. Jalan raya, pengeboran minyak, penebangan hutan, dan kontak dengan dunia luar telah membawa peluang baru sekaligus tantangan yang serius. Beberapa komunitas Waorani kini menggunakan perahu bermotor, panel surya, radio, dan telepon seluler, sementara yang lain masih hidup hampir sama seperti nenek moyang mereka dahulu. Penebangan liar dan perluasan proyek minyak mengancam sebagian wilayah leluhur mereka, sehingga banyak pemimpin suku harus berjuang di pengadilan untuk melindungi tanah mereka. Meskipun menghadapi berbagai tekanan tersebut, suku Waorani tetap menjadi salah satu pelindung terkuat Amazon. Mereka percaya bahwa melindungi hutan berarti melindungi generasi mendatang, karena tanpa hutan hujan, bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka bisa lenyap selamanya. Bagi suku Waorani, Amazon jauh lebih dari sekadar tempat tinggal. Hutan ini adalah supermarket, apotek, sekolah, rumah spiritual, sekaligus fondasi identitas mereka. Setiap pohon, setiap sungai, dan setiap hewan adalah bagian dari dunia yang hidup yang telah mereka sebut rumah selama berabad-abad. Nomor 5, satu pernikahan, banyak istri. Secara tradisional,
beberapa pria Waorani mempraktikkan poligini, yang berarti seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Hal ini tidak umum terjadi di setiap keluarga, tetapi biasanya terjadi ketika seorang pria dikenal sebagai pemburu yang terampil dan mampu menyediakan cukup makanan serta perlindungan bagi rumah tangga yang lebih besar. Di lingkungan Amazon yang penuh tantangan, memiliki keluarga yang lebih besar seringkali berarti memiliki lebih banyak orang untuk berbagi pekerjaan yang diperlukan demi bertahan hidup. Pernikahan berlangsung sederhana dibandingkan dengan pernikahan modern. Tidak ada upacara resmi, dokumen hukum, ataupun perayaan yang mahal. Sebaliknya, sepasang pria dan wanita dianggap sebagai suami istri ketika keluarga mereka menerima hubungan tersebut dan mereka mulai hidup bersama. Pernikahan dipandang sebagai kemitraan yang memperkuat kedua keluarga dan komunitas yang lebih luas, bukan sekadar menyatukan dua individu. Keluarga besar sangat berharga karena kelangsungan hidup bergantung pada kerjasama. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Para pria berburu hewan liar dan melindungi komunitas, sementara para wanita mengelola kebun, menyiapkan makanan, merawat anak-anak, mengumpulkan kayu bakar, memetik buah-buahan, dan membuat cica dari singkong. Kehidupan sehari-hari membutuhkan kerjasama yang terus-menerus, terutama saat berburu atau berpindah ke bagian lain dari hutan. Wanita Waorani memegang posisi penting dalam keluarga. Mereka bertanggung jawab menjaga pengetahuan tradisional, mengajarkan anak-anak cara menanam makanan, mengenali tanaman yang bermanfaat, menyiapkan obat-obatan, menganyam keranjang, serta menghormati adat istiadat leluhur mereka. Wanita yang lebih tua sangat dihormati karena mereka berperan sebagai guru dan penasihat, membantu generasi muda mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di Amazon. Anak-anak dibesarkan oleh seluruh komunitas, bukan hanya oleh orang tua mereka. Kakek nenek, bibi, paman, dan saudara yang lebih tua semuanya membantu merawat mereka, menciptakan ikatan keluarga yang kuat yang membuat kehidupan di hutan hujan menjadi lebih mudah dan lebih aman. Anak laki-laki belajar berburu dari pria-pria yang berpengalaman, sementara anak perempuan biasanya belajar bertani, memasak, dan mengenal tanaman dari ibu serta nenek mereka. Pernikahan juga membantu memperkuat hubungan antara berbagai keluarga dan desa Waorani. Hubungan ini mendorong kerjasama, berbagi wilayah berburu, dan saling melindungi di masa-masa sulit. Ikatan keluarga dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dalam kehidupan komunitas. Selama beberapa dekade terakhir, kontak dengan misionaris, sekolah, dan masyarakat Ekuador telah mengubah banyak adat tradisional. Saat ini, sebagian besar keluarga Waorani menjalankan pernikahan monogami dengan satu suami dan satu istri, sesuai dengan hukum Ekuador dan pengaruh agama Kristen. Generasi muda juga lebih cenderung memilih pasangan mereka sendiri daripada bergantung pada pengaturan keluarga. Meskipun telah terjadi banyak perubahan, penghormatan kepada para tetua, hubungan keluarga yang erat, dan kerjasama dalam komunitas tetap menjadi inti budaya Waorani. Banyak nilai tradisional terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan identitas mereka tetap bertahan meskipun pengaruh dunia modern semakin kuat. Bagi suku Waorani, keluarga bukan sekadar tentang pernikahan, tetapi tentang bertahan hidup, persatuan, dan melestarikan budaya yang telah berkembang di jantung Amazon selama ratusan tahun. Nomor 1, tubuh bertanda di tengah hutan. Jauh sebelum jalan-jalan membelah hutan hujan Amazon, sebelum peta satelit memperlihatkan sungai-sungai berliku di bawahnya, dan sebelum dunia luar mengenal nama mereka, masyarakat Waorani telah hidup jauh di dalam salah satu hutan paling terpencil di bumi. Tersembunyi di bawah kanopi hijau tanpa ujung di cekungan Amazon Ekuador, mereka mengembangkan cara hidup yang tidak seperti hampir semua masyarakat adat lainnya. Rumah mereka adalah tempat di mana setiap pohon, setiap sungai, dan setiap hewan memiliki makna, serta tempat di mana kelangsungan hidup bergantung pada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Salah satu hal yang langsung menarik perhatian para pengunjung adalah penampilan masyarakat Waorani itu sendiri. Tubuh mereka menceritakan kisah bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Alih-alih mengenakan perhiasan mahal atau mengikuti mode modern, banyak orang Waorani menghiasi tubuh mereka menggunakan pigmen alami yang dikumpulkan langsung dari hutan hujan. Salah satu warna yang paling mudah dikenali adalah merah cerah yang dibuat dari biji tanaman achiote. Setelah biji-biji tersebut dihancurkan menjadi pasta kental, pigmen berwarna terang itu dengan hati-hati dioleskan ke wajah, dada, lengan, dan kaki. Bagi orang luar, ini mungkin tampak hanya sebagai hiasan sederhana. Namun bagi masyarakat Waorani,
Tanda-tanda ini memiliki makna budaya dan fungsi praktis yang sangat penting. Cat merah tersebut memiliki beberapa kegunaan sekaligus. Warna itu melambangkan identitas dan hubungan mereka dengan hutan, sekaligus membantu melindungi kulit dari sinar matahari tropis yang sangat terik. Sebagian orang juga percaya bahwa cat tersebut membantu mengusir serangga, sebuah keuntungan besar di salah satu lingkungan dengan populasi nyamuk terbanyak di dunia. Setiap lapisan cat mencerminkan ratusan tahun pengetahuan yang terus terkumpul tentang cara bertahan hidup di Amazon. Setiap kesempatan membutuhkan pola yang berbeda. Saat perayaan, ekspedisi berburu, atau pertemuan komunitas, anggota keluarga sering saling melukis tubuh dengan garis dan bentuk yang dirancang dengan cermat. Tidak ada pola yang berlaku secara universal. Setiap individu dapat memiliki tanda yang unik, dipengaruhi oleh tradisi keluarga, preferensi pribadi, atau acara tertentu yang sedang berlangsung. Anak-anak biasanya mulai mempelajari tradisi ini sejak usia dini. Mereka mengamati orang tua dan kakek nenek menyiapkan pigmen alami, lalu perlahan memahami bahwa tanda-tanda tersebut lebih dari sekadar hiasan. Itu adalah bagian dari identitas budaya mereka. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai mengoleskan cat itu sendiri, meneruskan tradisi yang telah ada selama beberapa generasi. Rambut juga memainkan peran penting dalam penampilan masyarakat Waorani. Secara tradisional, baik pria maupun wanita menjaga gaya rambut mereka tetap sederhana, biasanya memotongnya pendek agar lebih nyaman di hutan hujan yang lembab. Kepraktisan selalu lebih penting daripada mode. Rambut panjang mudah kusut saat berjalan melewati vegetasi yang lebat atau ketika berburu. Masyarakat Waorani juga dikenal mengenakan kalung, gelang, dan berbagai hiasan yang seluruhnya dibuat dari bahan-bahan yang ditemukan di hutan. Biji-bijian, buah-buahan berwarna cerah, bulu burung tropis, gigi hewan, serat anyaman, bahkan potongan kayu kecil diubah menjadi aksesori indah yang dibuat dengan tangan. Setiap benda berasal langsung dari hutan di sekitarnya, mencerminkan hubungan yang sangat erat antara masyarakat Waorani dan lingkungan mereka. Banyak hiasan juga memiliki makna simbolis. Bulu tertentu dapat melambangkan kekuatan, keberanian, atau kemampuan berburu. Gigi hewan dapat mengingatkan pemakaiannya pada keberhasilan berburu atau pencapaian keluarga. Berbeda dengan perhiasan yang diproduksi secara massal, setiap karya buatan tangan memiliki kisahnya sendiri. Salah satu aspek budaya Waorani yang paling menarik adalah bagaimana lukisan tubuh berubah sepanjang perjalanan hidup seseorang. Pada tahap-tahap penting seperti memasuki usia dewasa, pernikahan, atau upacara komunitas, gaya lukisan yang berbeda dapat digunakan untuk mencerminkan tanggung jawab baru seseorang. Meskipun praktiknya berbeda di setiap keluarga dan komunitas, seni tubuh seringkali menandai momen-momen penting dalam perjalanan hidup seseorang. Secara historis, tanda-tanda pada tubuh juga membantu mengidentifikasi anggota dari kelompok keluarga besar yang berbeda. Di hutan hujan yang lebat, tempat komunitas-komunitas tetangga dipisahkan oleh sungai dan bermil-mil vegetasi yang rapat. Pengenalan secara visual memiliki arti yang sangat penting. Cat tersebut memungkinkan seseorang dengan cepat mengenali teman, kerabat, dan sekutu yang dipercaya. Berbeda dengan tato modern, sebagian besar cat tubuh tradisional Waorani bersifat sementara. Cat itu perlahan memudar karena hujan, berenang, dan aktivitas hari-hari sehingga harus sering diaplikasikan kembali. Pembaruan yang terus-menerus ini mencerminkan hubungan yang berkelanjutan dengan alam, bukan perubahan permanen pada tubuh. Proses menyiapkan pigmen alami itu sendiri merupakan sebuah tradisi budaya. Mengumpulkan biji achiote, menghancurkannya menjadi pasta, mencampurkannya dengan bahan-bahan alami lainnya, lalu mengoleskan cat dengan hati-hati menciptakan kesempatan bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama sekaligus mewariskan pengetahuan antar generasi. Hidup di Amazon berarti harus beradaptasi dengan salah satu lingkungan alam paling keras di bumi. Suhu tetap tinggi sepanjang tahun, kelembapan seringkali melebihi 80%, dan hujan deras merupakan hal yang biasa. Dalam kondisi seperti ini, pakaian ringan dan cat tubuh alami seringkali jauh lebih praktis daripada kain modern. Selama bertahun-tahun, orang luar salah memahami kebiasaan-kebiasaan ini dan menganggapnya sebagai tanda kurangnya perkembangan. Kini, para antropolog mengakui bahwa semua itu merupakan bentuk adaptasi yang sangat canggih dan sangat sesuai dengan kehidupan di hutan hujan. Setiap detail, mulai dari pemilihan pigmen hingga penempatan pola-pola pada tubuh, menunjukkan pengetahuan lingkungan yang diwariskan selama beberapa generasi. Bahkan hingga saat ini, beberapa komunitas Waorani masih terus mempraktikkan tradisi melukis tubuh sambil juga mengadopsi beberapa aspek kehidupan modern. Di desa-desa yang telah terhubung dengan sekolah, layanan kesehatan, dan pariwisata dalam skala terbatas, generasi muda seringkali menyeimbangkan dua dunia.
Mereka mungkin mengenakan pakaian modern dalam aktivitas hari-hari, tetapi tetap dengan bangga melukis tubuh mereka saat festival dan perayaan budaya. Perpaduan antara tradisi dan modernitas ini mencerminkan ketangguhan masyarakat Waorani. Meskipun telah mengalami puluhan tahun pengaruh dari dunia luar, banyak keluarga tetap mengajarkan kepada anak-anak pentingnya menjaga warisan budaya mereka. Mungkin aspek paling luar biasa dari tanda-tanda ini adalah bahwa tanda tersebut tidak bisa begitu saja ditiru. Siapapun dapat mengoleskan cat merah ke kulit mereka, tetapi hanya masyarakat Waorani yang benar-benar memahami kisah, makna, dan pengetahuan leluhur yang terkandung di balik setiap garis dan pola. Bagi mereka, hutan bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah guru yang hidup, dan tubuh mereka yang dicat menjadi pengingat nyata akan hubungan kuno yang telah bertahan selama berabad-abad di jantung Amazon. Masyarakat Waorani jauh lebih dari sekadar suku misterius yang tersembunyi di pedalaman Amazon. Tubuh mereka yang dihiasi cat, kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, dan tradisi unik mereka mengungkapkan sebuah cara hidup yang telah bertahan selama berabad-abad melawan segala rintangan. Namun, masih begitu banyak tentang mereka yang belum pernah dilihat oleh dunia luar. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang masyarakat Waorani? Apakah itu tanda-tanda di tubuh mereka, hubungan mereka yang begitu mendalam dengan hutan hujan, atau tradisi keluarga mereka yang begitu menarik? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati dokumenter ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi karena perjalanan kami berikutnya akan membawa Anda menyelami budaya tersembunyi lainnya yang hanya sedikit orang pernah saksikan. Jangan sampai Anda melewatkannya.